Assalamualaikum. Halo teman-teman, aku Ilham. Maaf aku gak bisa hadir soalnya jadwal kerja aku berubah jadi aku gak bisa mengikuti perkuliahan secara luring. Di sini aku mau jelasin sedikit tentang teknik penulisan karya ilmiah. Bagi akademisi tidak bisa lepas dari tiga unsur utama: pendidikan dan pengajaran, penelitian atau research education, ketiga pengabdian masyarakat yang harus dilaksanakan dimanapun ia berada. Karena keberadaan seorang akademisi ditunggu-tunggu peran serta dalam kehidupan masyarakat, baik tenaganya, pikirannya, pengetahuannya, ilmunya dan ide, gagasannya serta kontribusi dan dedikasinya untuk umat manusia pada umumnya. Atau langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. 1. Tahap persiapan atau perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya tulis ilmiah, karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tersampaikan dengan adanya perencanaan. 2. Tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam pembuatan karya ilmiah sebagai berikut ini. 1. Memanfaatkan perpustakaan. 2. Memanfaatkan internet. 3. Kelola dan pilah bahan-bahan pustaka. 4. Membuat ringkasan dan melakukan parafrase. 5. Membuat kutipan. 6. Membuat daftar instrumen wawancara, observasi dan pertanyaan yang dipersiapkan. 3. Tahap pelaksana draft. Setelah direncanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, diantara menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas itu apa, dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah, seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, laporan ilmiah, semua memiliki petunjuk teknis yang berbeda, dan masing-masing dari kita dalam membuat karya ilmiah ditentukan oleh tujuan, termasuk pemenuhan tugas yang diberikan seperti halnya saat kuliah. 4. Tahapan menulis draft. 1. Mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. 2. Mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. 3. Konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek mekanik. 5. Tahapan revisi. 1. Memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. 2. Membaca ulang seluruh isi draft data, atau referensi yang akan dijadikan bahan sehingga memudahkan kita untuk mereduksi ke dalam bahan yang siap jadi. 3. Saring atau berbagai pengalaman tentang draft kasar dengan berbagai teman untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan kelebihan. 6. Tahap penyuntingan. 1. Memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format karangan. 2. Memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan menarik yang dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang terjadi. 7. Tahap publikasi. 1. Tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. 2. Sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. 8. Tahap evaluasi. Tahap ini melihat lagi proses dari awal, apakah selama pembuatan karya tulis itu ada kekurangan, dengan evaluasi kita dapat memperbaiki kesalahan itu untuk karya selanjutnya. Sistematika penulisan karya ilmiah. 1. Bagian pembuka. Adapun bagian pembuka yang ada di dalam karya ilmiah terdiri dari sampul, halaman judul, dan juga halaman pengesahan, dan juga ada abstraksi dalam satu atau dua bahasa, kata pengantar serta daftar isi. 2. Bagian isi. Pada sistematika pembuatan karya tulis ilmiah, pada bagian isi harus terdiri dari pendahuluan, adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan signifikasinya serta metode yang digunakan diantaranya pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan atau pembatasan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian teori atau tinjauan kepustakaan, pembahasan teori, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan, pengajuan hipotesis. 3. Pembahasan. Untuk isi pada bagian pembahasan karya tulis ilmiah harus mencantumkan kajian teori atau tinjauan pustaka yang disesuaikan dengan variabel yang dikaji serta dijelaskan untuk memberikan argumentasi keilmuan dan kerangka pemikiran serta pengajuan hipotesis masalah yang diteliti. Melihat hal itu, maka dalam pembahasan haruslah dijelaskan secara terperinci dan jelas serta perlu memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah baku sesuai aturan serta memenuhi unsur keilmiahan.
4. Metodologi penelitian. Metodologi ilmiah merupakan alat analisis atau pisau analisis yang bekerja dalam penelitian yang digunakan untuk melakukan kinerja penelitian yang dilakukan. Pada tahapan metodologi ini kita perlu mencantumkan waktu tempat objek penelitian, bagaimana metode dan rancangan penelitian, apa saja populasi sampelnya berapa jumlahnya, serta bagaimana instrumen penelitian dan pengumpulan data dan analisis reduksi data yang akan dilakukan dalam penelitian, sehingga jelas arah tujuan serta maksud dari penelitian yang Anda lakukan tersebut. 5. Hasil penelitian. Pada bagian hasil penelitian, peneliti harus menyertakan jabaran variabel penelitian, bagaimana hasil penelitian, pengajuan hipotesisnya, tentang tanggapan diskusi penelitian yang diberikan, memberikan pandangan teoritis terkait hasil yang sudah didapatkan, kemudian memberikan kesimpulan mengenai apa telah didapat dari hasil meneliti tersebut. 6. Bagian penutup. Adapun bagian penutup dalam karya tulis ilmiah, adanya bab akhir penutup yang berisikan kesimpulan dan saran serta implikasi penelitian yang didapat. 7. Bagian penunjang. Ada bagian penunjang yang ada dalam karya ilmiah adalah adanya lampiran. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Adapun jenis karya tulis ilmiah yang bisa dibuat berdasarkan kebutuhan tugasnya diantara makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, resensi, artikel ilmiah atau jurnal ilmiah, referat, surat pembaca, monograf, kabilitasi, surat pembaca, laporan khusus, laporan tinjuan, akan tetapi akan Ilham sebutkan beberapa saja. 1. Makalah. Jenis karya tulis ilmiah makalah, umumnya dijadikan syarat dalam memenuhi tugas ujian dalam sebuah mata kuliah. Mahasiswa juga dituntut untuk memecahkan masalah terkait masalah tersebut secara kaidah ilmiah dan syarat-syarat ilmiah, namun bahasanya juga digunakan dalam makalah harus sesuai dengan aturan baku dan tegas, lugas. 2. Kertas kerja. Jenis karya ilmiah kertas kerja ditulis sesuai dengan data lapangan yang sifatnya empiris objektif. Hal ini berlaku pada kajian ilmiah bidang manajemen akuntansi atau teori akuntansi. Karya ilmiah ini berupa kertas kerja yang merupakan sebuah alat bantu dalam memudahkan susunan laporan keuangan. 3. Skripsi. Jenis karya ilmiah skripsi yang ditulis mahasiswa tingkat strata 1 merupakan tugas wajib manakala mau lulus dan selesai kuliah, karena menjadi prasyarat ketentuannya yang wajib dipenuhi untuk institusi tempat kuliah. Penelitian skripsi merupakan penelitian dalam skala kecil yang dilakukan akan tetapi tetap lebih mendalam dan disusun dalam bentuk laporan. 4. Tesis. Syarat utama mahasiswa Magister S2 untuk mendapatkan gelarnya ialah harus membuat karya tulis ilmiah berupa tesis. Penelitian dilakukan dalam rangka penelitian untuk kelulusan magister yang lebih mendalam daripada skripsi, karena tesis diharapkan mampu memunculkan hasil yang didapat dari apa yang diteliti guna mendapatkan sebuah jawaban atas masalah yang dikaji. 5. Disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah untuk program dokter pada tingkat tertinggi di perguruan tinggi, dan isi di dalam disertasi mengemukakan suatu dalil yang dibuktikan oleh penulis berdasarkan data, fakta yang valid dengan melakukan analisis terperinci. Dengan bahasa lain bahwa karya tulis ilmiah disertasi merupakan karya yang memuat teori baru dengan menguji hipotesis berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya yang dipaparkan, diskusikan di dalamnya yang memuat argumentasi serta sanggahan dari guru besar atau promotor penguji suatu lembaga pendidikan tinggi. Dan yang terakhir, yaitu format buku dalam pembuatan karya tulis atau makalah, yaitu, ukuran kertas, A4 kuarto, jenis font, Times New Roman atau Verdana, ukuran, font, 12, spasi, 1,5, jarak tepi, margin, kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omat edankeun bro kelompok 2 yo.